Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kita hadis ke 1037 ya, ayat 38. Hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Wahab dalam Al-Jami' dan At-Tahawi juga meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Wahab dalam kitab Mushkil al-Athar. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dalam kitab Tafsir, Ar-Ruyani dalam Musnadnya, Abdul Husain Ibnu Naqur dari jalan Ibnu Lahiyah, dari Al-Harith bin Yazid, dari Ulay bin Rabah, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna musabbakum hadhihi wa laysat bima sabba ala ahadin wa innama antum waladu adam taffus sa' lam tamla'uh Laisa li ahadin ala ahadin fadlun illa bidin aw amalin salih. Hasbur rajul an yakuna fahishan badiyan bakhilan jabbanan. Sesungguhnya orang yang mencaci kamu ini ya tidaklah sama dengan mencaci pada seorang pun juga. Dan sesungguhnya kalian itu anak Adam. Taffussa lam tamla'uh. Ya, taf dari kata taffafa yutaffifu, wailul lil mutaffifin, yang artinya mengurangi sa'. Dan kalian tidak memenuhi, maksudnya ya kalian ini anak Adam, tidak ada yang sempurna. Selalu di sana ada kekurangan. Dan tidak ada seorang pun keutamaan di atas orang lain kecuali dengan agama atau amalan saleh. Cukuplah seseorang cukuplah bagi seseorang keburukan jika ia fahish itu suka berbuat keji. Badi itu suka berucap kotor, ya, kata-katanya kotor. Bakhil tahu ya. Jabban, pengecut. Syekh Albani berkata sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, kecuali Abdullah bin Lahiyah ini, ya, di mana Ibnu Lahiyah ini lemah, kecuali kalau yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 Abdullah, di antaranya Abdullah bin Wahab. Dan di sini yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ini Abdullah bin Wahab, sehingga periwayatannya sahih. Iya. Dan lafaz Ibnu Jarir dalam salah satu riwayatnya adalah dengan lafaz An-nasu li Adam wa Hawwa kataffis sa' lam yamla'u. Manusia itu ya keturunan Adam dan Hawa. Artinya mereka itu sama dan tidak ada yang sempurna. Innallaha la yas'alukum an ahsabikum wala an ansabikum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah tidak akan menanyai kalian tentang kehormatan kalian, tidak pula tentang nasab-nasab kalian nanti pada hari kiamat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akhirnya kita ambil faedah
bahwa orang yang mencaci maki para sahabat tidak sama dengan orang yang mencaci maki orang lain. Karena mencaci maki para sahabat itu ya akhi sama saja mereka ingin menghancurkan agama. Kenapa? Karena yang menukil agama kepada kita siapa? Para sahabat. Yang menyampaikan agama ini dari Rasulullah kepada umat setelahnya siapa? Para sahabat. Nah, kalau para sahabat dicaci maki, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah agama ini pasti akan mudah dihancurkan. Al-Quran akan diragukan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah ya akhi. Di mana kaum Rafidhah mereka mencaci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menikam Al-Quranul Karim. Kenapa bukankah para sahabat yang menyampaikan Islam kepada kita? Nah, kalau misalnya para sahabatnya dicaci maki, berarti tidak bisa dipercaya lagi dong. Iya. Yang menukil hadis kepada kita siapa? Para sahabat. Yang menyampaikan Al-Quran kepada kita siapa? Para sahabat. Lah kalau para sahabat yang caci maki, berarti itu menjadi pintu yang paling empuk untuk apa? Menikam Al-Quran, menikam hadis, menikam Islam. Dan itu sebetulnya tujuan mereka yang mencaci maki para sahabat. Di mana tujuan yang hakiki dari mereka adalah ingin menikam kitab suci kita yaitu Al-Quran Karim. Ya. Hadis ini juga yang akhwat Islam kita ambil faedah yang kedua, bahwa manusia semua itu dari keturunan Adam. Tidak ada kelebihan di antara mereka di atas yang lainnya, kecuali dengan agama, kecuali dengan ketakwaan, dengan amalan saleh. Iya. Kata Rasulullah, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan orang yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan. Memang sih ya, kalau dari sisi jenis orang Arab lebih unggul Pak. Seperti halnya mas ada kan, kalau manusia itu kan sama dengan ayam gitu kan. Ayam itu ada ayam buras, ada ayam kampung, ada ayam kate gitu kan. Tentu yang paling bagus ayam yang seperti apa? Ada kan jenis-jenis yang unggul gitu kan. Demikian pula manusia ada jenis-jenis yang unggul. Orang-orang Arab mereka lebih unggul daripada yang lainnya dari sisi jenis. Tapi kalau masalah kemuliaan, yang menentukan itu bukan keunggulan jenis, bukan. Akan tetapi karena ya kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta antum orang yang hitam legam, tapi kalau antum orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Pak ya, antum pernah mendengar seorang ulama tabi'in yang bernama Atha bin Rabah. Atha bin Rabah ini bekas budak, hitam legam. Iya. Atha bin Abi Rabah ini orangnya hitam legam dan bekas budak. Tapi para khulafa, para khalifah saja di zaman Atha sangat segan kepada Atha. Kenapa? Karena keilmuan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pernah suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik membawa kedua anaknya kepada Atha. Rupanya Atha sedang sholat. Iya. Akhirnya mereka menunggui Atha dulu setelah selesai sholat, baru kemudian mereka minta izin mau bertanya tentang masalah haji. Maka kemudian Atha pun menjawab permasalahan yang mereka pertanyakan. Setelah itu Atha sholat lagi. Padahal ini yang nanya siapa? Khalifah. Maka kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada kedua anaknya, "Hai anakku,
kalian harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena aku masih ingat, karena aku melihat betapa hinanya kita di hadapan budak tadi. Kenapa? Karena keilmuan, ketakwaan. Makanya akal Islam azakumullah ya, keutamaan di sisi Allah tidak ditentukan antum ganteng, percuma ganteng. Antum orang kaya, di hadapan Allah yang paling tinggi itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kata Rasulullah, "Walaysa li ahadin ala ahadin fadlun illa bidinin aw amalan salih." Tidak ada keutamaan seseorang di atas orang lain kecuali dengan agama atau amalan saleh. Iya. Dan ikhwatul Islam azakumullah, ketakwaan itu tempatnya di mana? Di hati. Terkadang kita lihat ada orang biasa aja ya, mungkin dia bukan orang kaya, tapi karena hatinya yang sangat takwa luar biasa. Sebagaimana dalam hadis yang ke 1037 kemarin ya, sudah kita bacakan hadisnya, bahwa Abu Dzar ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Abu Dzar, kaifa tara Ju'ail?" Hai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu tentang si Ju'ail? Apa kata Abu Dzar? Miskin, orang miskin hai Rasulullah. Iya. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Fa kaifa tara fulanan?" Bagaimana pendapatmu tentang si fulan itu? Apa kata Abu Dzar? Sayyid minas sadat. Dia orang yang mulia di kaumnya, punya kedudukan hai Rasulullah, orang kaya raya. Apa kata Rasulullah? Faju'ail khairum min mil'il ardi. Ya, nahwa dzalika min fulan. Tapi si Ju'ail lebih baik daripada si fulan ribuan derajat. Padahal si Ju'ail itu miskin. Sementara si fulan ini orang kaya, punya kedudukan, punya kehormatan, didengar oleh kaumnya. Tapi ternyata kata Rasulullah, si Ju'ail ini 1000 kali lipat lebih baik daripada siapa? Orang tersebut. Kenapa? Karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhwat Islam azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwat Islam, larangan berakhlak dengan akhlak yang buruk. Di mana kata Rasulullah, hasbur rajul an yakuna fahishan badiyan bakhilan jabbanan. Cukuplah bagi seseorang keburukan jika ia fahish. Fahish itu orang yang suka berkata keji, berbuat keji. Badi, siapa dia? Itu orang yang suka berkata kotor. Iya, bakhil, koret bin medit. Iya. Kalau mau berinfak mikir-mikir 20 kali. Iya. Ini orang bakhil bin koret, Pak. Dan orang bakhil itu kata Ibnu Qayyim orang yang paling sempit dadanya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang bakhil dengan orang dermawan itu seperti orang yang memakai baju besi, kata Rasulullah. Adapun orang yang dermawan ketika ia berinfak itu baju besinya malah tambah gede, lapang. Adapun orang yang koret alias bakhil bin pedit, ya, ketika ia mau berinfak itu baju besinya malah tambah sempit gitu. Makanya ya akhwat Islam azakumullah ya, kalau antum berinfak tapi hati antum merasa sempit dada antum, itu antum tandanya koret, bakhil. Sebab orang yang dermawan itu kalau berinfak hatinya tambah lapang, kata Rasulullah SAW. Maka jangan bakhil, akhi. Jabban, pengecut, ya, penakut, gak berani. Beraninya cuma berkoar doang. Seperti halnya dahulu Banu Israel yang berkata kepada nabinya, ya, wahai Musa, sampai kapan kita akan begini terus? Ayo kita berjuang. Ketika Allah turunkan ayat perang, mundur ketakutan. Iya, hai Musa, kenapa sih kita harus berperang? Jabban, ini namanya pengecut. Dan sifat pengecut ini tidak dibenarkan akal Islam. Maka kita harus punya sifat syaja'ah. Syaja'ah itu berani,
Tapi ingat kata para ulama ya, bedakan antara berani sama nekat. Kalau berani itu dengan ilmu. Kalau antum kecil menghadapi 20 orang yang badannya gede semua, terus antum lawan juga, nekat namanya itu, bukan berani. Iya. Tapi antum mikir, waduh, saya kecil, mereka badannya gede-gede, yaudah pakai jurus kaki 1000, lari gitu kan. Ya antum nggak disebut jaban. Makanya pemberani itu dengan ilmu, dia memperhitungkan maslahat dan mafsadah. Ya saya berani, tapi kalau menimbulkan mafsadah yang lebih besar ngapain pula? Iya. Nah itu dibedakan ikhwatul Islam antara berani sama nekat. Nih. Hadis 1039. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, dia berkata haddatsana Hasan qala haddatsana Ibnu Lahiyah qala haddatsana Abu Yunus. Dari Abu Hurairah secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, ni'mal qaum al-azad, sebaik-baiknya kaum itu al-azad, tayyibatun afwahuhum, mulut-mulut mereka suci, baik, artinya mereka selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Baratun aimanuhum, mereka selalu menepati janji. Naqiyatun qulubuhum, dan hati mereka begitu bening. Syekh Albani berkata sanad hadis ini lemah. Kenapa? Karena Abdullah bin Lahiyah ini buruk hafalannya. Iya. Namun kembali yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ini ya Abdullah bin Wahab, di mana Abdullah bin Wahab meriwayatkan juga dari Ibnu Lahiyah, sehingga sanad hadis ini menjadi sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam keutamaan Azad. Siapa sih Azad itu? Azad itu kabilah dari Banu Qahtan, di mana Azad ini mempunyai keturunan yang banyak dan mempunyai kabilah-kabilah sendiri. Di antaranya kabilah Ansor. Ansor itu ada dua, Aus dan Khazraj. Di mana Aus dan Khazraj ini dari Azad. Iya. Ada lagi yang lain banyak, ada Khuza'ah, ada Ghamidi, ada Zahrani, dan yang lainnya. Itu termasuk kabilah yang berasal dari Azad. Dan Azad itu dari Qahtan. Ya, itu Arab yang asli ya akhwal Islam azakumullah. Rasulullah SAW memuji Azad. Dan di antara Azad yaitu kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Kenapa Rasulullah memuji mereka? Kata Rasulullah, yang pertama thayyibatun afwahuhum, karena mulut mereka itu baik, artinya mereka tidak suka mencaci maki, tidak suka berkata kotor, ya, kalimat-kalimatnya selalu baik mereka pilih. Sifat yang kedua apa? Baratun aimanuhum, selalu menepati janji mereka itu, tidak pernah sedikit pun juga, sekalipun juga tidak menepati janji. Yang ketiga apa? Karena naqiyatun qulubuhum, hati mereka itu bersih. Ya, tapi apakah ya akhi azakumullah pujian ini untuk berlaku untuk semua yang keturunan Azad sampai hari kiamat? Tentu tidak, kata para ulama. Yang dimaksud Azad di sini ketika Rasulullah masih hidup, itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Di mana yang dimaksud tentunya yang paling masuk di dalam hadis ini siapa? Kaum Ansar. Karena Ansar itu dari Azad. Mereka itu Aus dan Khazraj. Mereka lah yang paling berhak untuk masuk dalam hadis ini. Karena mereka orang yang baik ucapannya, yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Mereka selalu menepati janjinya. Dan bagaimana kita lihat ketika kaum Muhajirin hijrah ke kota Madinah, ternyata kaum Ansar begitu gembiranya menyambut teman-teman mereka dari kalangan Muhajirin. Bahkan ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah,
Sampai-sampai kaum Ansor yang punya 2 istri berkata kepada saudaranya yang Muhajirin, saya punya 2 istri nih, coba kamu pilih mana yang paling cantik, kamu ambil, saya akan ceraikan. Iya, sampai demikian itu Ansor. Saya punya harta, silakan kamu pilih harta kamu yang paling suka, ambil saja. Itu menunjukkan betapa bersihnya hati mereka. Betapa mereka kaum Ansor itu orang yang Masya Allah luar biasa dermawannya ya akhal Islam azakumullah. Iya, makanya Allah memuji kaum Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri butuh, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa itu? Ya Al-Hasyr. Hadis selanjutnya, hadis 1040. Hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Wahab. Kembali Abdullah bin Wahab di sini. Siapa sih Abdullah bin Wahab di sini? Abdullah bin Wahab itu Al-Misri, Pak. Seorang perawi yang thiqah dan faqih. Ia berkata, akhbarani Daud bin Qais dari Abdul Wahhab bin Bukht secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baiknya nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaqul asma Hammam wa Harith, dan nama yang paling jujur, nama yang paling bagus, yang paling benar itu Hammam dan Harith. Wa syarrul asma, dan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah. Syekh Albani berkata sanad hadis ini mursal dan sahih. Iya. Dan Ibnu Wahab juga meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Amir al-Yahsubi dari Nabi SAW secara mursal juga, dan sanadnya juga sahih. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang mausul dari jalan Uqail bin Syabib dari Abu Wahab al-Jushami, ya, di mana ia berkata Rasulullah SAW bersabda menyebutkan demikian, sehingga hadis ini dengan syahid tersebut menjadi thabit insyaallah, ya, menjadi sahih, ya. Dan Ibnu Wahab juga meriwayatkan, ia berkata akhbarani Muawiyah bin Salih dari Al-Hasan bin Jabir, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, alaikum minal asma bi Yazid fa innahu laysa ahadun illa wa huwa yazidu fil khairi wasyarr. Hendaklah kalian mengambil nama Yazid, karena tidak ada seorang pun kecuali ia bertambah dalam kebaikan dan keburukan. Dan juga Harith, fa innahu laysa ahadun illa wa huwa yahruth li akhiratihi aw dunyah. Karena tidak ada seorang pun yang mempunyai nama, tidak ada seorang pun kecuali ia akan menuai untuk kehidupan akhirat dan dunianya. Artinya bercocok tanam. Harith itu artinya bercocok tanam. Karena setiap orang itu bercocok tanam, ya, untuk ia tuai nanti untuk di akhirat atau di dunianya. Wa Hammam, dan hendaknya juga bernama Hammam. Hammam itu orang yang kuat keinginannya, ya. Fa innahu laisa ahadun illa wa huwa yahummu bi akhirati aw dunya. Karena tidak ada seorang pun kecuali dia punya keinginan untuk akhirat atau dunianya. Fa in akhfatum hadhil asma fa'abbidu. Kalau kalian tidak mau menamai dengan nama-nama tadi, kalau begitu ambillah nama-nama penghambaan, yaitu Abdurrahman, Abdullah, Abdul Harith, Abdul Warith, pokoknya abad gitu. Iya. Dan dalam sanad hadis ini ada Al-Hasan bin Jabir, yaitu Al-Lakhami, seorang tabi'in. Akan tetapi ia tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Muawiyah ini dan Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi, dan tidak ada yang menganggap thiqah kecuali Ibnu Hibban, sehingga ia seorang yang majhul hal. Iya. Akan tetapi yang menjadi pegangan kita adalah lafaz yang disebutkan di awal. Itu kata Rasulullah sebaik-baiknya nama Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa disebut sebaik-baiknya nama, Pak? Karena ini penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang menunjukkan bahwa dia memang betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah. Karena ketika dikatakan dia Abdullah, hamba Allah, artinya dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, dirham, dunia. Makanya kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ya, ta'isa abdul qatifah, ta'isa wantakasa. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya baju, ya, celaka dan celaka, kata Rasulullah SAW. Banyak manusia menghambakan dirinya kepada hawa nafsu. Banyak manusia yang menghambakan dirinya kepada syaitan. Banyak manusia yang menghambakan diri kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tentunya yang paling mulia atau yang semulia-mulianya manusia adalah yang menghambakan dirinya kepada penciptanya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa itu sebaik-baiknya nama, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Sedangkan nama yang paling benar itu Hammam dan Haris. Hammam itu artinya apa, Pak? Yang punya kemauan. Kenapa disebut namanya benar, jujur? Iya, karena setiap manusia pasti punya kemauan, ya kan? Ima kemauannya untuk akhirat atau kemauannya untuk dunia. Dan Hammam ini wazan fa'al yang mempunyai sifat mubalaghah, artinya dia yang punya kemauan kuat. Dan seharusnya sifat seorang mukmin memang demikian, Pak. Seorang mukmin itu kemauannya kuat untuk mencari kebaikan. Enggak boleh seorang mukmin itu lemah, malas. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kamu, bersemangatlah kamu untuk menghasilkan yang bermanfaat buat kamu. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, kata Rasulullah, jangan kamu lemah, jangan. Makanya seorang mukmin tuh, ya akhi azakumullah, ya, kemauannya kuat. Makanya kata Rasulullah, nama yang paling benar apa? Hammam. Dan Harith. Harith itu apa? Orang yang bercocok tanam, dari haratha yahruthu. Kenapa itu orang Harith itu nama yang paling benar? Iya, karena setiap manusia pasti akan menuai atau bercocok tanam, ima untuk akhiratnya atau untuk dunianya. Di mana kehidupan dunia itu, ya akhi, ya, tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat kita. Maka disebut dengan Harith. Dan kata Rasulullah, dan seburuk-buruknya nama harb. Harb itu perang. Wa murrah, dan pahit. Murrah itu artinya pahit. Iya, nama kamu siapa? Harb, perang. Perang. Iya, Rasulullah mengatakan itu seburuk-buruknya nama. Kenapa? Karena Islam itu cinta damai. Islam itu menganggap peperangan itu jalan yang paling terakhir sudah. Kalau sudah tidak ada alternatif lain, baru perang. Tapi kalau masih ada alternatif damai, damai dulu. Makanya dalam Islam pun peperangan tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menegakkan apa? Ya, keadilan dan mengentaskan kezaliman. Makanya lihat, semua negeri-negeri kafir yang dikuasai oleh Islam, setelah dikuasai oleh Islam, apa penduduknya dibunuhi? Enggak. Ya, pendeta-pendetanya dilindungi, sekolah-sekolahannya dilindungi, gereja-gerejanya dilindungi, anak-anak kecil dan wanitanya dilindungi. Ya, kepemimpinan mereka tetap masih ditetapkan buat mereka. Tapi ketika Islam itu dikuasai oleh non-muslim, disembelihin kaum muslimin, ya akhwat Islam azakumullah. Makanya kalau antum lihat, baca ya sejarah Islam dahulu, bagaimana mereka menguasai negeri-negeri, selalu yang ada adalah menegakkan keadilan di negeri tersebut, meletakkan pajak-pajak yang memberatkan. Ya, sampai-sampai disebutkan bahwa ya penduduk-penduduk yang mereka mendengar kaum muslimin yang hendak
menguasai negeri mereka sangat berharap sekali bisa hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka mendengar pasukan Islam itu akhlaknya luar biasa. Mereka itu orang yang tidak meminta pajak yang kecuali yang ringan. Karena kan dalam Islam hanya meminta jizyah. Jizyah itu 1 tahunnya hanya setengah dinar. Setengah dinar berapa sih? Setengah dinar itu 2, sekian gram emas. Ya. Sementara ketika mereka di bawah kekuasaan Persia, mereka dibebani pajak-pajak yang sangat memberatkan sekali. Makanya subhanallah, ikhwatul Islam, memang Islam itu agama yang cinta damai. Kata Rasulullah, seburuk-buruknya nama harb dan murrah. Murrah itu apa sih? Pahit. Ya, kok namanya pahit? Ya, jadinya pahit terus, hidupnya pahit. Yang bagus gitu nama tuh. Makanya hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, ya kalau kita ngasih nama itu yang baik-baik, Mas. Ya, namanya apa? Kamu namanya siapa? Saleh. Bagus. Kamu namanya siapa? Sahal, mudah. Bagus. Nama kamu siapa? Abdullah. Bagus. Kamu namanya siapa? Pengki. Ya Allah, Pengki. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1041. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, ia berkata, haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Hannat Ar-Ramahurmuzi. Ia berkata, haddatsana Ahmad bin Rushd bin Khuthaim Al-Hilali. Ia berkata, haddatsana Ammi Sa'id bin Khuthaim Al-Hilali. Ia berkata, haddatsana Hanzalah bin Abi Sufyan. Dari Tawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, haddatsatni Ummul Fadl bintul Harith. Bercerita kepadaku, kata Ibnu Abbas, Ummul Fadl bintul Harith, ini istrinya Abbas. Ia berkata, baina ana marrah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr. Ketika aku sedang melewat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di kamar. Faqala ya Ummul Fadl. Maka Rasulullah memanggil, hai Ummul Fadl. Lalu aku berkata, labbaika ya Rasulullah. Qala innaki hamilun bi ghulam. Ya, sesungguhnya engkau akan hamil. Ia melahirkan seorang anak. Qalat kaifa wa qad tahalafat Quraisy la tuwallidunna nisa. Kata wanita ini, bagaimana hai Rasulullah, sementara Quraisy sudah bersumpah supaya para wanita tidak melahirkan. Qala huwa ma aqulu laki. Kata Rasulullah, dia seperti yang aku ucapkan kepada kamu, hai Ummul Fadl. Fa idza wada'ti fa'tini bihi. Kalau kamu sudah melahirkan, bawa anakmu kemari. Falamma wada'athu ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Abdullah. Ketika aku telah melahirkan, aku pun membawa bayiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menamainya Abdullah. Itu Abdullah bin Abbas ini. Ya. Wa alabbahu min riqihi, dan memberikan ludahnya itu ditahnik. Karena Rasulullah biasanya itu mentahnik bayi dengan cara mengunyah kurma, kemudian sampai lembut, kemudian ditempelkan di mana? Rahang bayi. Thumma qala idhabi bihi falatajidannahu kayyisan. Bawalah anakmu ini, kelak ia akan menjadi anak yang cerdas. Dan ternyata benar, Abdullah bin Abbas, karena anak ini bernama Abdullah ya bin Abbas. Dia seorang anak yang sangat cerdas sekali. Waktu kecilnya aja Ibnu Abbas itu diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman kekhilafan Umar bin Khattab itu sebagai apa? Sebagai ya tim syura yang menjadi tempat bermusyawarahnya Umar bin Khattab. Bahkan Umar pernah ingin memperlihatkan kehebatan Ibnu Abbas di hadapan para
para sahabat yang lain. Ya. Qalat fa ataitul Abbas fa akhbartuhu fatalabbasa thumma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mendatangi Abbas dan aku mengabarkan tentang berita itu. Lalu Abbas pun memakai pakaian kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulan jamilan madidal qamah. Dan Abbas ini seorang yang lelaki yang ganteng dan badannya sangat indah. Iya, sempurna badannya itu. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW qama ilaih faqabbala baina ainaihi. Ketika Rasulullah SAW melihat Abbas, karena Abbas ini pamannya Rasulullah, maka Rasulullah pun bangkit untuk menyambut Abbas. Lalu Rasulullah mencium Abbas di antara dua matanya di sini. Thumma aq'adahu an yaminihi, kemudian Rasulullah mendudukan Abbas di sebelah kanannya. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadza ammi, ini pamanku. Faman syaa falyubahi bi ammi, siapa yang mau berbangga dengan pamannya silahkan. Qala al-Abbas, lalu Abbas berkata, ba'dul qaul ya Rasulullah, cukup sebagian ucapan saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walima la aqul, kenapa aku tidak mengucapkan kata-kataku tadi? Wa anta ammi wa baqiyatu abai wal ammu walid, engkau adalah pamanku, sisa-sisa keluarga bapakku, dan paman itu sama dengan ayah. Iya. Syekh Albani berkata sanadnya ada kelemahannya. Di dalam sanadnya ada Ahmad bin Rushd. Ibnu Abi Hatim mengatakan meriwayatkan darinya ayahku dan mendengar darinya Ayyam Ubaidullah bin Musa 4 hadis, dan ia tidak menyebutkan padanya jarah dan ta'dil. Ya. Namun kata Syekh Albani, hadis ini bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Kenapa? Karena kalimat pertama tidak butuh kepada syahid lagi sebagaimana zahir. Kenapa? Karena Abbas memang pamannya Rasulullah SAW, itu hak, betul. Sedangkan yang kedua, yang tengahnya, diriwayatkan dari jalan Al-Muttalib bin Rabi'ah dan Ali bin Abi Thalib dan anaknya Al-Hasan dengan sanad-sanad yang lemah. Ya, akan tetapi itu bisa menguatkan. Adapun kalimat yang terakhir, maka dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur juga dalam sunannya dalam kitab Al-Jami'us Shaghir secara mursal. Kemudian aku menemukan syahid penguat yang lainnya, di mana Abdullah bin Wahab dalam jami'nya meriwayatkan, ia berkata akhbarani Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, ia berkata telah sampai kepada kami wallahu alam bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-am ab, paman itu sama dengan ayah, illam yakun dunahu ab, jika memang tidak ada setelahnya ayah, wal khalah bibi itu sama dengan ibu. Ya, dan ini sanad yang mursal atau mu'dhal dan perawinya thiqat, sehingga hadis ini hasan li ghairihi. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama keutamaan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat kecil, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Fadl, ibunya, nanti kamu akan melahirkan seorang anak. Nanti kalau kamu sudah melahirkan, bawa kemari. Dibawanya, kemudian Rasulullah menamainya Abdullah. Kemudian Rasulullah memberikan tahnik. Bayangkan kecilnya saja sudah merasakan ludahnya Rasulullah yang suci. Dan ludahnya Rasulullah berkah, Pak. Kemudian Rasulullah bersabda kepada siapa? Ummul Fadl, pulanglah. Engkau nanti akan mendapatkan anakmu ini anak yang pandai, yang cerdas. Ya, dan ternyata benar. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas umur 6 tahun didoakan lagi oleh Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Gara-garanya ya Rasulullah SAW buang air, kemudian Abdullah bin Abbas membawa apa? Seember air, diletakkannya di dekat Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang membawa ember ini? Dikatakan ini Abdullah bin Abbas.
Maka Rasulullah bersabda, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia tafsir Al-Quran. Makanya ya akhi, kata Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat besar ya, Pak sahabat tua. Apa kata Ibnu Mas'ud? Lau kana Ibnu Abbas fi asnanina ma asyarahu ahad. Kalaulah Ibnu Abbas itu seumur dengan kita, tidak akan ada yang bisa menandingi ilmunya Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu luar biasa keilmuannya, kefakihannya. Ya, subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan ya ikhwan Islam, azakumullah, bahwa paman itu sama dengan ayah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wal ammu walid, dan paman itu adalah ayah. Iya. Kita lanjutkan hadis 1042. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari jalan Ibrahim Al-Hijri, dari Abul Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa khadimu ahadikum bi ta'amihi falyuq'idhu ma'ahu aw yunawilhu minhu fa innahu huwal ladzi waliya harrahu wa dukhanahu." Apabila pembantu kalian datang membawa makanan yang dia sudah masak, hendaklah ia mendudukan pembantunya bersama dia makan bareng. Kalau enggan, hendaklah pembantu itu mengambil sebagian dari masakannya, karena dia yang merasakan panasnya dan asapnya. Artinya dia yang capek. Ya. Syekh Albani berkata sanad hadis ini thiqat, perawi-perawinya semuanya perawi Muslim kecuali Ibrahim Al-Hajari, bukan Al-Hijri ya, Al-Hajari. Ia adalah Ibrahim bin Muslim. Ya. Ibnu Hajar berkata layyinul hadis. Ibrahim Al-Hajari ini lembek hadisnya. Namun hadis ini mempunyai syahid, yaitu di hadis ke-1043. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Hamad bin Salama, ia berkata haddatsana Ammar bin Abi Ammar, aku mendengar Abu Hurairah berkata secara marfu, Rasulullah SAW sabda, idza jaa khadimu ahadikum bi ta'ami faqad kafahu harrahu wa amalahu fa illam yuqidhu ma'ahu liyakul falyunawil aklatan min ta'amihi. Apabila pembantu seseorang dari kamu itu membawa makanan yang sudah ia masak, sementara dialah yang capek membuatnya, merasakan panasnya, ya, maka hendaklah ia menyuruh pembantu itu duduk bersamanya makan bareng, atau suruh pembantu itu mengambil dari makanan tersebut, ya, kalau dia memang enggan. Di sini menunjukkan akhi bagaimana Islam, ya, menilai pembantu. Jadi pembantu dalam Islam itu bukan status yang buruk sebetulnya. Kalau dahulu di zaman Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba ingin jadi pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik jadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Kata Rasulullah, apabila pembantu kalian sudah masak makanan, capek dia, hendaklah suruh dia duduk bersama kita, makan bareng. Atau kalau dia malu nggak mau, ya udah ambil dari masakan kamu supaya kamu merasakan hasil masakanmu sendiri. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, pembantumu itu saudaramu juga, kebetulan memang berada di tangan kamu. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, kekuasaannya, hendaklah ia memberi makan dari apa yang kamu makan, dan hendaklah ia memberi pakaian dari apa yang ia pakai. Kalau antum makan hamburger, dia harus makan hamburger. Kalau antum bajunya bagus, dia pun harus bajunya bagus.
Antum jangan membedakan diri dengan pembantu antum. Hanya karena dia pembantu saya, oh jangan sama dong sama majikannya. Majikannya pakaiannya bagus, pembantunya jelek, biar kelihatan nih pembantu saya. Nggak boleh, Pak. Iya. Ya kalau kita pakaiannya bagus, pembantunya juga pakaiannya bagus, nggak ada bedanya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Sudah masuk isya belum? Hah? Udah ya? Baik. Mohon maaf tidak ada tanya jawab ya untuk kali ini. Insyaallah pada pertemuan minggu depan. Ini saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.